tidaklah seorang hamba disebut bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa sampai ia mampu menjaga lisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Perintah takwa inilah yang sering kita dengar dalam khutbah-khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Apa bentuk takwa yang sebenarnya? Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qur'anil Azim oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai takwa yang sebenarnya, La yattaqil abdullaha haqqa tuqatihi hatta yakhzuna min lisanihi. Tidaklah seorang hamba disebut bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa sampai ia mampu menjaga lisannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Dan barang siapa meninggal dalam suatu keadaan, ia akan dibangkitkan seperti keadaan itu pula. Perlu diingat ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bahwa di sana ada dua amalan yang membuat seorang hamba mudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa dan akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, faqal al-famu wal farju. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang perkara yang paling sering memasukkan manusia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal farju. Yang paling sering memasukkan neraka adalah mulut dan kemaluannya seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Apa itu takwa? Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dengan apa yang ia takuti suatu penghalang. Sehingga makna dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan Allah, dapat menghalangi dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Namun takwa yang paling sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram, meninggalkan perkara syubhat, juga mengerjakan perkara-perkara sunnah, dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
ketika menafsirkan ayat bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102 tadi, beliau berkata, an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukaffar. Maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati, tidak bermaksiat kepadanya. Allah itu terus diingat, tidak melupakannya. Nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Hadis riwayat Al-Hakim secara mauquf. Yang dimaksud bersyukur kepada Allah di sini adalah dengan melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya. Begitu pula saat ia berucap. Semuanya dilakukan hanya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat Anda lihat dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Apa itu akhlak yang baik? Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akan tetapi akhlak disebutkan secara sendirian karena untuk menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang baik. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimana bentuk akhlak yang baik? Akhlak yang baik ditafsirkan oleh para ulama dahulu, oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan tentang akhlak yang baik, husnul khuluq al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Husnul khuluq al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Sedangkan Asy-Sya'bi rahimahullahu taala berkata tentang akhlak yang baik, al-badlatu wal atiyatu wal bishrul hasan. Akhlak yang baik adalah al-badlah, bersikap dermawan, wal atiyah, suka memberi, wal bishrul hasan, dan suka memberi kegembiraan kepada orang lain. Wa kadzalika wa kana Asy-Sya'bi kadzalik, dan demikianlah Asy-Sya'bi rahimahullah, ia gemar melakukan hal tersebut. Ibnul Mubarak rahimahullahu taala mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adza. Bastul wajhi, bermuka manis, wa badlul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan, wa kaful adza, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Inilah akhlak yang baik. Adapun Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, husnul khuluq alla taghdaba wala tatahadda wala tahtadda. Wa anhu annahu qala husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Imam Ahmad rahimahullah berkata, akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan tidak cepat naik darah. Beliau juga berkata, akhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Ishaq ibn Rahuyah juga menjelaskan tentang akhlak yang baik. Beliau mengatakan, bastul wajhi wa alla taghdab, bermuka manis dan tidak marah.